Gus Muhtar, saya mau tanya ya, jangan sampai ketahuan orang lain. Ini cuma sekedar tanya, kok saya dengar ada desas-desus. Katanya abah Anda itu terlibat maklar kasus. Saya sangat berdoa, mudah-mudahan ini tidak benar. Karena apa? Kalau ini benar, dunia kiamat, Gus. Apa kata dunia? Kebonusu budal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Anda tidak ada ruginya stay tune di channel saya. Yang jelas pertama Anda mendapat hiburan, humor tingkat tinggi. Itu yang paling penting. Yang lainnya sekedar saja semoga bisa menjadikan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan daripada Anda Google sendiri capek kan. Ini saya rangkum, saya nonton banyak channel, saya rangkum. Anda tinggal menikmati sambil ketawa-ketawa. Semakin seru saja teman-teman perkembangan dari kasus Gus Muhtar ini. Jadi jangan anggap sepele ini teman-teman, karena ini bisa buat cerita untuk anak cucu. Saya memviralkan ini saya nanti ini. Kenapa teman-teman? Ternyata Gus Muhtar itu tidak berangkat ke KPK. Yang pertama, belum membuat surat keterangan dokter yang dagelan. Gus Muhtar, apakah Anda dulu ikut ludruknya Kartolo? Kok pinter gitu loh Anda bikin dagelan gitu loh. Yang pertama ini bikin surat dokter dagelan, diberi istirahat sampai sembuh. Sembuhnya kapan? Hari kiamat. Nanti saya tunjukkan teman-teman, saya dapat fotokopinya surat dagelan, surat dokter dagelan tadi. Gak ada ini di YouTube, gak ada yang punya fotokopinya kecuali saya sama KPK. Iya, ini kayaknya surat dari dukun ya. Mungkin karena sekarang dukun itu boleh memberi surat keterangan, terutama keterangan ini bukan sehat ya, tidak waras gitu loh. Suka apa ngamuk gitu, ke dukun aja dapat surat keterangan ini. Nah ini loh, RSP Sudi Mampir kan warung. RSP itu saya pikir rumah sakit Pertamina, kayaknya bukan ini. Sepertinya rumah sambal penyet. Tuh, gak jelas banget. Ini surat keterangan dukun. Wah ya bener, gak apa-apa. Saya baca saja. Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa nama Gus Muhtar. Loh, kurang R, jadinya kan telanjang ini, Muhtar. Waduh, memang buta huruf ini dukunnya nih. Jenis kelamin liku-liku laki-laki. Cocok bener. Tanggal lahir ini ngawur ini 32 Januari 91. Kalau bulannya sama tahunnya bener, tapi tanggalnya tambah-tambah. 32 Januari. Ya mungkin saking kepingin kelihatan meyakinkan gitu loh. Pekerjaan Bupati Ketoprak. Nah, cocok ini kalau ini, cocok. Alamat belakang pendopo. Ya sekarang sudah nggak boleh di dalam pendopo, di belakang. Di demo disegel sama pendemo. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, pasien tersebut dalam keadaan sakit sehingga perlu beristirahat selama lamanya sampai sembuh beneran. Dukun keplek memang dua kalau ini. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta tanggal, bukan tanggal kok, Jakarta Tengah, nggak ada dukun. Waduh, Jakarta itu selatan, utara, timur, pusat, kok Jakarta Tengah dan ngawur. Lah ini pakai gelar apa ini? RD, bukan DR ya, kalau DR dokter, ini RD, rodok dagelan, bolo dewe. Tapi ini spesialis ini teman, SP ini spesialis, SPBH, kok nggak pernah dengar ya? Oh, spesialis bohong. Koplak, Anda memang pemain ludruk. Sampai tenaga kesehatan sampai dilibatkan sebagai aktor pemeran pembantu kebuatut. Gak dikasih duit, dikasih enggak ya? Enggak tahu, enggak ngurusin saya. Urusan sutradara. Yang kedua, mohon maaf kemarin saya curiga Gus Muhtar. Saya pikir Anda itu memang tidak berangkat ke KPK itu karena takut. Ternyata Anda itu enggak punya duit. Saya kelewatan berita, ternyata hari Senin itu warga Sidoarjo mengadakan saweran, mengumpulkan duit
taruh kotak gitu di pendopo, sekaligus nyegel pendoponya supaya tidak dimasuki oleh orang yang baunya koruptor. Mereka mau saweran untuk mengantar Anda ke KPK kalau memang tidak punya sanggup. Keren loh orang Sidoarjo itu, apa idenya itu gokil. Bukan gokil tuh, Anda nggak tahu malu gitu loh, sampai orang satu kabupaten sampai nyuruh Anda budalo tak hukum loh. Memang Anda memang kurang ajar memang. Dablek. Ratusan warga Sidoarjo, Jawa Timur turun ke jalan untuk menggalang dana dan melakukan aksi protes terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Senin pagi. Itu sudah 2 dagelan ya. Ini ada lagi Mas Yan. Makanya Anda nggak akan pernah rugi. Stay tune di channel ini. Dagelan yang ketiga. Gus Mudlor kan kader PKB, harusnya nyoblos Anies Muhaimin. Gus Mudlor ini melakukan yang namanya split ticket voting. Sama seperti saya, orang PDIP, nyoblos calegnya PDIP, tapi milihnya oke gas, milih Pak Prabowo Gibran. Nah, ini beda Gus Mudlor. Anda tuh nggak paham patsun politik, nggak paham sopan santun politik. Kalau di PKB, ini kan partai keagamaan, tuduhannya berat. Anda itu murtad. Ya langsung Anda dipecat sama Gus Muhaimin. Coba Anda kemarin tuh pindah dulu dari kader PKB daftar menjadi kader PDIP. Terus sama-sama seperti saya ini kader PDIP tapi nyoblos Prabowo Gibran. Tuh julukannya nggak seberapa parah, namanya pengkhianat. Tapi nggak apa-apa, pengkhianat partai itu orang-orang nyebut Pak Jokowi seperti itu. Sama seperti saya, pengkhianat partai. Partai diasmu. Jangan asal nuduh ya, nggak ngerti arti pengkhianat, ngomong pengkhianat. Tapi ini nggak masalah, pengkhianat itu masih keren. Kalau murtad itu Anda nggak masuk surga. Surganya Gus Imin, surga PKB maksudnya. Aduh, sampai itu kayaknya terlalu lugu gitu loh politisi. Apa? Ya memang masih muda ya, nggak nyalain. Nanti saya ajarin supaya lebih khusyuk kalau berkorupsi. Wes gak genah gitu. Anda itu ketahuan kalau masih amatir, sangat ketahuan. Dagel-dagelnya itu terlalu kasar. Ada lagi Mas Yan, teman-teman, yaitu uangnya pencairan dari Bu Siska itu. Beliau Gus Mudlor ini minta diberikan tunai lewat supir. Anda itu kuno Gus Mudlor. Transfer ya konangan, betul Gus Mudlor. Anda itu sudah benar enggak transfer kan ketahuan, tapi tunai itu juga enggak begitu. Saya ajari, saya dulu tuh punya usaha laundry cucian. Tapi ya mirip-mirip ya dengan laundry money ini, cuci uang. Harusnya Anda tuh bikin usaha. Ini saya ajari loh, saya tuh kurang baik ya apa loh. Anda bikin usaha atau penyet lele atau tempe penyet itu, pokoknya bikin gitu loh usaha apa lah, nanti duitnya masukin situ gitu loh Gus. Ini pemasukan dari usaha tempe penyet atau penyet lele gitu. Itu namanya money laundry, cuci uang. Ya sama seperti saya ini, usahanya laundry tapi nyuci baju, gak ada duitnya. Kayak ini enak usahanya, gak pakai dijemur. Ini usaha sedang tren di Jakarta, money laundry. Kalau saya usahanya memang ya ini pakaian, laundry pakaian itu nggak enak, harus nyuci, setrika. Kalau ini nggak perlu nyuci aja sudah dapat duit berlipat-lipat. Ini namanya money laundry. Lah Anda tuh lek-lekan gitu Gus, itu namanya ya masih amatir saja ngerti. Duit tunai lewat supir. Nah, supir itu kan banyak temannya. Supir itu kan nggak satu, kalau sudah nggak ada kerjaan kan nongkrong. Harus hati-hati. Saya itu pengalaman sekali kalau hal-hal gitu korupsi. Enggak, kita cerita apa adanya Bos. Makanya harus konsultasi sama saya ini, dukun politik. Saya itu ahli birokrasi, konspirasi, macam-macam trik jahat itu saya menguasai. Sopir itu kalau nggak ada kerjaan kan ngumpul itu di kantin atau di warung kopi, ngobrol sama teman-temannya. Teman-temannya kan nggak apa-apa itu, nggak apa, biasa Pak, bungkusan dari Bu Siska. Bungkusan apa toh, lihat dikit, duit minta dikit. Oh jangan gitu, bilang bos dulu. Siapa bosnya? Gus Mudlor. Kan akhirnya cerita itu keluar gitu loh. Saya nggak menutup kemungkinan pasti bocor dari warung kopi.
sangat bisa loh. Saya tuh punya insting intelijen. Saya dulu kan lama di BIN, Badan Intip Nasional. Pokoknya soal-soal gitu tuh tanya ke saya. Waduh, Anda itu belum khatam kitab korupsi itu mesti jilid 1. Sudah langsung praktek ya. Waduh. Terus ini Gus, yang terakhir, saya harap ya berita ini saya pelan-pelan aja, mudah-mudahan gak ada yang dengar. Saya dengar desas-desus ya, namanya desas-desus ya, tapi yang nanya itu kan wartawan. Saya ikut nguping waktu di KPK itu, saya ikut nguping. Nah ini katanya ada sidang tipikor, sidang di KPK namanya sidang tipikor tindak pidana korupsi, itu sedang mengadili yang namanya hakim Mahkamah Agung. Namanya siapa? Nah ini loh, saya itu cuenel murahan pakai kertas loh, tapi ini malah aman, nggak bisa di-download. Paling dibakar. Ini paling aman, nggak ada bukti yang bisa bakar hilang. Kalau sampai upload di internet, dilacak ada jejak digital. Kalau ini nggak ada. Saya cari kalau hal-hal gitu. Nama hakimnya, Hakim Agung itu namanya Pak Gasalba Saleh. Beliau itu sedang diperiksa di sidang tipikor untuk tuduhan korupsi karena Pak Gasalba Saleh ini mengusahakan keringanan putusan di tingkat kasasi kepada seorang pengusaha dari Jombang. Lah, pengusaha dari Jombang itu punya pengacara. Namanya saya kurang jelas tadi karena nguping ya, namanya Ahmad Yah atau apa. Lah, Ahmad Yah itu sepertinya mendapat info dari Abah Gus Muhtar itu, Kiai Ali Masuri. Saya bisa menghubungkan dengan Pak Hakim. Ini jalannya. Itu namanya Markus, magelar kasus Gus Muhtar. Mudah-mudahan, saya sangat berdoa, mudah-mudahan ini hanya desas-desus dan tidak akan terbukti. Karena kalau ini benar-benar terjadi, dunia sudah kiamat Gus Muhtar. Berarti pepatah Jawa itu terbukti, kebo musuh budal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.